Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Haleluya, Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun saudara berada melalui program Bible and Coffee. Melalui program ini saya rindu setiap umat Tuhan untuk terus tertanam dalam kebenaran firman Tuhan. Karena kita hidup tidak ditentukan oleh keadaan, oleh perkataan orang. Kita hidup ditentukan oleh apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Karena itu kita percaya langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Firman Tuhan yang menerangi setiap langkah kita, sehingga kita tidak terantuk oleh batu, kita tidak berada dalam dan berjalan dalam kegelapan, tapi kita berjalan dalam terang Tuhan yang ajaib. Dan kita percaya firman Tuhan yang pasti tergenapi dalam kehidupan kita. Kita berdoa, kita akan kembali datang kepada Tuhan untuk merenungkan firman-Nya. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih karena kami tahu hidup kami terpelihara dalam anugerah Tuhan. Kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik dalam kami mengiring Tuhan. Tuhanlah yang memelihara hari-hari hidup kami. Kami perlu firman-Mu, Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Rasul Paulus pernah menyampaikan satu pengajaran, satu hal yang penting yang disampaikan kepada anak didiknya, anak rohaninya Timotius di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 dan ayatnya yang ke-17. Ini juga yang menjadi dasar kehidupan iman percaya kita untuk terus selalu diperbaharui oleh firman. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16 dan ayat yang ke-17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Yang pertama, untuk mengajar. Jadi kita pakai kebenaran firman Tuhan, segala tulisan diilhamkan Allah untuk mengajar. Sehingga setiap kita menjadi pribadi-pribadi yang dididik, ya kan, untuk melakukan apa yang menjadi kebenaran. Yang kedua, untuk apa? Untuk menyatakan kesalahan. Jadi kita dikoreksi, kita diperbaiki, kita disingkapkan, kita mengetahui kebenaran. Maka kebenaran itu yang memerdekakan hidup kita, menyatakan kesalahan. Yang ketiga, untuk apa? Untuk memperbaiki kelakuan, ya kan? Karena orang yang mengenal Yesus, berjumpa dengan Yesus, harusnya mengalami perubahan, termasuk perubahan sikap, perubahan kelakuan, ya. Dan yang keempat, untuk mendidik orang dalam kebenaran, untuk mendidik anak-anak Tuhan dalam kebenaran, berjalan dalam kebenaran, bersikap dan berperilaku hidup dalam kebenaran. Nah, inilah yang Rasul Paulus sampaikan kepada anak rohani Timotius, bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah atau firman-Nya bermanfaat untuk mengajar. Firman-Nya bermanfaat untuk menyatakan kesalahan agar kita dididik, iya kan, dalam kebenaran. Firman-Nya bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan, sikap kita, dan firman-Nya bermanfaat untuk mendidik kita dalam kebenaran. Dampaknya apa? Ayat 17, Rasul Paulus katakan, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah. Sama-sama bilang sama saya kepunyaan Allah. Amin. Setiap kita yang mengaku kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Bagaimana seorang bisa diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik? Ia merenungkan firman. Firman itulah yang akan memperbaiki kita, memperbaiki kelakuan, mengajar kita untuk menyatakan kesalahan, menemplak kita, iya kan, dan untuk mendidik kita dalam kebenaran. Firman itulah yang akan membuat kita bertumbuh, sehingga akhirnya kita diperlengkapi untuk berbuat baik.
Bagaimana kita bisa diperlengkapi, bagaimana kita bisa dinyatakan kesalahan, bagaimana kita bisa memperbaiki kelakuan kita kalau kita tidak pernah merenungkan firman Tuhan. Makanya Tuhan Yesus bilang dalam Yohanes pasal 15 ayatnya yang ketiga. Tuhan Yesus bilang begini, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi firman Tuhan ini membersihkan kehidupan kita. Sama-sama bilang sama saya, firman membersihkan hidup saya. Sama seperti ketika kita minum kopi hitam, saudara yang dikasih dalam Tuhan, dan ampas kopi yang tentunya tidak kita minum di bawah ya. Kalau kita minum kopi tubruk begitu ya, ada ampas hitam kopi di bawah. Dan ketika kita taruh ampas kopi hitam itu di bawah, daripada saluran air yang terus turun gitu kan ke dalam gelas itu, maka ampas kopi itu akan terbuang. Diganti dengan apa? Diganti dengan air bersih yang baru kita masukkan dan kita kucurkan terus menerus. Lama-lama ampas itu akan terbuang keluar karena luber gitu kan, keluar. Sama seperti itulah ketika kita terus-menerus diisi oleh firman. Ketika kita terus-menerus diisi oleh firman, pelan tapi pasti lama-kelamaan apa yang keluar, apa yang kotor, apa yang jahat dari diri kita, apa yang tidak berkenan di hati Tuhan atas hidup kita, itu keluar. Kenapa? Karena firman tadi berkuasa. Sama-sama bilang sama saya, firman berkuasa. Karena firman Tuhan inilah yang nantinya akan menyatakan kesalahan. Oh, saya nggak boleh berzina. Oh, saya nggak boleh tipu orang. Oh, Alkitab mengajarkan kepada saya untuk mengasihi orang yang membenci saya. Oh, saya harus begini. Oh, saya harus begitu. Alkitab yang mengajarkan, firman Allah yang mendidik. Sehingga akhirnya kita tahu, oh, saya harus melakukan seperti ini. Akhirnya kelakuan kita diperbaiki. Akhirnya kesalahan kita dinyatakan, oh saya tidak boleh begini, oh saya harus lakukan seperti ini. Itulah firman Allah. Bagaimana kita bisa dikoreksi, bagaimana kita bisa dibenahi, bagaimana kita bisa tinggal dalam kebenaran, bagaimana kita bisa memperbaiki kelakuan kita kalau kita malas merenungkan firman Tuhan. Ya nanti aja lah pendeta lah, kalau hari Minggu kan hari Minggu seminggu sekali lah cukup. Saudara dikasih dalam Tuhan, bagaimana kita bisa diperbaiki kalau hanya dengar firman Tuhan seminggu sekali? Kita hidup 7 hari dalam 1 minggu. 7 hari dalam 1 minggu, dan kita hanya mendengarkan firman Tuhan 1 kali dalam 7 kali seminggu kita hidup. Setiap hari kita diperhadapkan dengan masalah. Setiap hari, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, kita diperhadapkan dengan masalah, pergumulan, dan keputusan-keputusan yang harus kita ambil. Tapi hanya hari Minggu saja kita dengarkan firman Tuhan. Bagaimana itu bisa mengubahkan hidup kita kalau kita hanya seminggu sekali dengan firman Tuhan, itu pun tidur kalau lagi dengar firman. Iya kan? Aduh kelamaan nih pendeta khotbahnya nih, udah ngaruh, udah ngantuk, udah ngorok ya kan. Udah seminggu sekali tidur pula. Atau kalau nggak tidur pegang handphone, ya kan? Khotbah pendeta dicuekin, pendetanya omong udah sampai berbusa, jemaatnya pegang handphone. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan bahwa firman Tuhan mengubahkan kita. Sama-sama bilang sama saya perlu firman Tuhan setiap hari. Sama-sama bilang sama saya perlu firman Tuhan setiap hari. Itu sebabnya saya punya channel di YouTube, channel saya, saudara dikasih dalam Tuhan, yang kita kenal dengan Bible and Coffee. Itu channel saya, Glenn Latuheru ini kiranya boleh memberkati, karena setiap hari saya bagikan kebenaran firman Tuhan, renungan singkat ini. Sehingga setiap kita terus diperbaiki, setiap kita terus dibenahi, setiap kita terus diingatkan, dinyatakan kesalahan kita, diingatkan kita untuk melakukan apa yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Kita percaya firman Tuhan membersihkan kehidupan kita, sehingga setiap kita diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Hari ini terus kami diingatkan bahwa ada kuasa dari firman Tuhan, ada kuasa dari setiap tulisan yang diilhamkan Allah, sehingga akhirnya hidup kami diperbaiki, kelakuan kami diubahkan, kami dididik dalam kebenaran, dan pada akhirnya kami diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Tuhan Yesus,
tolong kami agar kami diberikan terus rasa lapar dan haus akan kebenaran firman-Mu, sehingga setiap hari kami terus merenungkan firman Tuhan dan hidup kami diubahkan. Hari demi hari kami diperbaharui menjadi ciptaan yang baru. Hamba berdoa buat yang sakit juga, Tuhan jamah dan sembuhkan dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus, bilur darah Yesus menyembuhkan mereka. Bahkan kalau ada yang susah, ada yang mengalami pergumulan hari-hari ini, biar Tuhan sendiri yang menyatakan kuasa-Mu dalam hidup mereka. Mereka lihat kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.